Haleluya. God is a good God. Amen. Berapa yang diberkati dan pujian penyembahan kita naikkan tadi. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Thank you again, tim Praise and Worship luar biasa. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Brother Wawan. Yap. Pertama kali waktu masih Wawan masih aktif di UX Band, under Harvest Music. Lalu kemudian sama-sama bisa ketemu lagi dan senang sekali masih bisa ketemu dalam seputar pelayanan ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya harus belajar, saya yakin nanti istri saya juga mau nanya, gimana caranya bisa slim kayak gitu ya. I need that recipe. Oke. Nah Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Ya, nama saya Himawan. It's an honor, it's a privilege buat saya bisa melayani pada pagi hari ini. Saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 3. Oh, I forgot the clicker. Oh, thank you, multimedia team, gitu ya. Wah, luar biasa. Saya dan istri saya menikah 25 tahun, kami tinggal nggak jauh dari sini, di daerah Gading, Serpong. Lalu kemudian anak saya paling besar, Michael, 24 tahun, sedang bekerja saat ini di salah satu perusahaan online terbesar di Indonesia saat ini. Anak saya yang kedua, Daniel, sedang kuliah di jurusan IT, dia mengikuti kakaknya. 2 tahun lalu dia masih bingung-bingung antara psikologi atau IT, kemudian dia consult dengan saya, dia consult dengan istri saya, tanya-tanya teman, lalu kemudian dia menemukan pencerahan ketika ngobrol sama kakaknya. Dia bilang, kok gimana ya psikologi atau IT? Lalu anak saya yang pertama ini memang cukup simple, orangnya praktikal sekali. Dia bilang gini, Daniel, you know where the money is. Dia pilih IT makanya. Anak saya yang kedua, lalu kemudian paling kecil Jennifer, baru semalam wisuda dari kelas 12 dan dia akan masuk kuliah mulai Agustus nanti di di jurusan yang dia pilih sendiri. 3 anak kami memilih jurusan, 2 sama, tapi yang paling kecil punya jurusan berbeda karena kami nggak pernah intervensi, kami nggak pernah program mereka harus pilih apa. Yang kami bantu adalah kami doakan, kami tuntun gimana menemukan God gifting in their lives, lalu kemudian God's calling in their lives, dan kemudian kami point out, kasih alternatif kampus-kampus yang sesuai dengan dia. Nah, kalau boleh curhat sedikit, saya sama istri agak sedikit, sempat agak sedikit beda pendapat. Saya melihat bahwa dari 3 anak kami, Jennifer yang paling siap untuk go overseas gitu ya. Saya sebagai papahnya siap untuk merelakan dia kuliah di luar negeri, mamanya nggak siap, which is bagi saya kebalikan gitu ya. Biasanya kan, kalau anak cewek, papa-papa yang suka agak berat ngelepasin ya biasanya ya. Betul nggak sih? Atau di sini juga ada papa-papa yang tega kalau anak perempuannya kuliah di luar negeri. Tuh kan bener kan, saya aneh sendiri kan. But anyway, akhirnya kami sampai pada satu agreement, oke, dan she's happy about it. Dia bilang, finally you guys go agree on something gitu ya. Dan dia akan kuliah, so excited. Nah Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan yang lalu saya dikejutkan dengan satu temuan ini, padahal ini adalah research tahun 2018, Barna Research Institute. Kalau Anda demen riset kekristenan, pasti Anda akan kenal dengan nama Barna Research Institute ini. Dia menemukan begini, 51% of parents believe that the faith formation of their children is not their responsibility. 51% orang tua di Amerika percaya bahwa pembentukan kerohanian anak itu bukan tanggung jawab mereka. Instead, they feel unqualified as spiritual leaders and believe that responsibility falls to the church, especially the children's ministry leaders. Itu tugasnya gereja, khususnya guru sekolah minggu. Jadi saya bisa memahami selama bertahun-tahun guru sekolah minggu ini satu posisi yang kursi panas, termasuk guru-guru sekolah Kristen, karena setiap kali kalau orang tua datang dengan ekspektasi, anakku saya masukkan sini, saya sekolahin di sini, saya titipkan di sekolah minggu di sini, orang tua punya ekspektasi begini, masuk gini, keluarnya benar gitu. Jadi kalau setelah berbulan-bulan ikut sekolah minggu, berbulan-bulan sekolah Kristen, nggak benar-benar, something's wrong with the school. Something's wrong with the church. Lalu mulai ngomong-ngomong, Pastor Wigan, jangan-jangan guru sekolah minggunya kurang urapan. Jangan-jangan Pastor Wigan, kayaknya kita mesti reformasi ini, guru sekolah minggunya. But honestly, ini sudah menyimpang sekali dari kehendak Tuhan. Tapi lucunya Bapak Ibu Saudara, ketika pemimpin-pemimpin gereja ditanya gitu ya,
Despite the fact that church leaders overwhelmingly agree, sangat setuju banget bahwa sesungguhnya tugas spiritual formation itu, pembentukan rohani itu tugasnya orang tua. Setuju banget. Mereka overwhelmingly agree. Sangat setuju banget. Sayangnya, most churches place very little emphasis on training and equipping the parents to do the spiritual formation and development of their children. Pemimpin gerejanya setuju, iya itu tugasnya orang tua. Tapi ketika diteropong lebih dalam lagi, bagaimana aktivitas mereka gereja itu, sedikit yang menekankan pengajaran atau pelatihan atau seminar atau whatever bentuknya atau pemuritan yang memperlengkapi para orang tua untuk melakukan tugas itu di rumahnya. Nah, church, izinkan saya sebagai hambanya mengingatkan, membawa kita kembali kepada the original design. Karena gini loh Bapak Ibu Saudara, kalau sebuah bangunan bermasalah, or let's put it this way. Kalau Bapak Ibu suka nonton film SWAT, ada di sini suka nonton film SWAT? Wah, di sini sukanya nontonnya Passion of Christ gitu ya. Disciple of Jesus. Tiba-tiba saya menjadi less holy dari Bapak Ibu Saudara. Kalau ada bangunan, mereka lagi ada hostage gitu ya. Lalu kemudian pasien diminta apa? Give me the blueprint. Supaya gue tahu nih, mau masuk ke situ lewat mana gitu ya. Blueprint ini bagian yang sangat penting dalam sebuah bangunan karena ini adalah satu arahan dan tuntunan guidance. Guidance untuk insinyur sipil bangun gedungnya seperti apa, naruh instalasi listrik di mana dan segala macamnya. Nah, blueprint ini juga perlu kita miliki. Nah, kalau saat ini Bapak Ibu Saudara kita mungkin mencermati begitu banyak families falling apart, we have to go back to the blueprint, original print. Original blueprintnya Tuhan itu buat keluarga itu kayak apa sih? Apakah memang keluarga itu semenakutkan sekarang ini sampai banyak generasi Z generations, bahkan early alpha generations, mereka sudah mulai ngomong kayaknya gue gak akan nikah deh. Nikah tuh ribet. If marriage is like what my parents have, I skip. Kalau pernikahan itu seperti pernikahan orang tua saya skip aja deh, I'll pass. Gitu. Atau kalaupun misalnya ada pasangannya mau menikah karena diburu-buru terus, ya begitu ada yang deket gitu ya, wah asik gitu ya, kapan nikah gitu kan. Mereka punya decide ya, kalaupun nikah nanti kayaknya nggak punya anak tuh ribet. And yet orang-orang seperti ini ketika mereka di counsel, terungkaplah betapa lukanya mereka karena pengalaman mereka dalam keluarga yang begitu merusak mereka. So we have to go back to the original plan. Kenapa sih kok Tuhan sampai ciptakan yang namanya keluarga pernikahan ini? Dalam kitab Kejadian pasal 1, 27, 28, jelas banget. Saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini. Gitu ya. Demikianlah Allah menciptakan manusia dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri. Listen, church, manusia originally didesain serupa dengan Allah sendiri. Yang setuju katakan amin. Ya, diciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Stop di sini. Church, jangan dibingungkan dengan begitu banyak artikel dan pengajaran tentang sekian belas gender. Sampai hari ini saya baca Alkitab, Tuhan originally ciptain gender cuma 2. Laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Yang lain-lain gimana? Itu kembangan manusia karena manusia jatuh dalam dosa dan mereka punya kehendak sendiri dan macam-macam lah. Tapi original plan-nya cuma 2. Kemudian perhatikan ini. Kemudian diberkatinya mereka dengan ucapan beranak cuculah yang banyak supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi serta menguasainya. Perhatikan ini. Kamu kutugaskan mengurus. Bukan merusak, bukan to exploit, but to manage. Dan itu tugas dari Tuhan. So waktu Tuhan menciptakan institusi yang namanya keluarga ini, Tuhan kasih tugas khusus melalui keluarga ini, Tuhan mau mewujudkan kerajaan di bumi, di mana kekuasaan dan pemerintahnya tegakkan sepenuhnya, dan kemuliaannya memenuhi seluruh muka bumi. Dengan kata lain bahasa singkatnya begini, untuk menghadirkan shalom di bumi, seperti di surga. And that assignment, itu Tuhan kasih melalui institusi yang namanya keluarga. Lembaga yang pertama, dan saya tambahin, dan terutama yang dibentuk atas inisiatif Allah sendiri.
Listen, guys. Bukan karena kami memang 20 tahun lebih melayani dalam hal keluarga, makanya kamu ngomong gini. Enggak gitu. That's no. Biblical base-nya jelas banget. Waktu Tuhan ciptain manusia, Adam, Hawa, kasih berkat, persatukan dalam pernikahan, dikasih tugasnya begini. Berat cucu yang banyak, penuhi bumi. Karena ingat ya, Adam dan Hawa itu godly image loh. Tuhan mau manusia hidup di dunia ini menjadi merepresent godly image. Mencerminkan karakter-karakternya ilahi, karakter-karakternya Tuhan sendiri. Perbuatannya, perkataannya memuliakan Tuhan. Bahkan dalam kitab Maliaki dipertegas lagi, keturunan ilahi, godly offsprings. Menghasilkan anak-anak yang mencerminkan karakter-karakter daripada Allah sendiri. That's our assignment. To bring shalom on earth as it is in heaven. Orang tua, khususnya ayah, mendapat mandat dari Tuhan untuk mewariskan iman dengan kebijaksanaan dan memberikan dukungan emosional, bimbingan, dan tuntunan rohani bagi keluarga mereka. Listen, I can tell you lots of stories, but let me point a few. Saya akan tunjukkan beberapa contoh di Alkitab, gitu ya. Contoh satu, ya, Simon dari Kirene. Encounter-nya sama Jesus cuma singkat. Ketemu di jalan, disuruh ngangkat salibnya Yesus. Tapi that encounter changed his life. Dia merubah perspektifnya, merubah imannya. Begitu sangat menjamah dia encounter itu dan kemudian membuat dia menjadi percaya kepada Yesus. Dan iman ini dia pass on, dia wariskan kepada anaknya. Salah satunya adalah Rufus yang disebut oleh Paulus dalam Injil Roma. Kalau Paulus Anda ketik Rufus, kitab Roma, that Rufus itu adalah anaknya Simon dari Kirene. Hasil dari encounter Simon Kirene dengan Jesus. Dua tawarikh atau kita raja-raja kita tawarikh, you name it. Begitu banyak cerita-cerita, bapaknya benar, anaknya benar, bapaknya jahat, anaknya jahat. You name it. Dan ini memang tanggung jawab yang diberikan kepada para ayah, para pria. Dari kisah Nabi Nuh, dari Abraham hingga silsilah Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 1 kita bisa melihat dan belajar pentingnya keluarga dalam tujuan kerajaan Allah. So guys, buat Anda yang sedang berkeluarga, sudah berkeluarga, akan berkeluarga. Begitu Anda berkeluarga, you're part of this huge divine plan daripada Tuhan sendiri. Jadi bukan cuma nikah, bukan cuma sekedar melanjutkan siklus kehidupan. Nikah bukan cuma sekedar untuk punya anak, mewariskan atau meneruskan marga keluarga. No, it's far beyond of that. Saya membantu Sinode GBI. Kita kemarin 2 years ago we start a project untuk buku bimbingan pernikahan, and this year kita lagi siapin untuk bimbingan pasca nikah gitu ya. Dan kami begitu amazed tapi juga begitu prihatin dengan future couples nowadays gitu ya, yang ketika ditanya kenapa kamu menikah, jawabannya ya supaya kami mau bahagia. Karena kami saling cinta, kami pengen bahagia. Saya masih sangat-sangat nempel banget waktu saya dan istri kami masih aktif mengembalakan sebuah gereja. Dan kemudian kami juga terlibat dalam bimbingan pranikah dan pasti kami tanya, kenapa kalian menikah? Jawabannya memang ya masih sama jawabannya gitu ya. Mencari kebahagiaan, Pastor. Kadang-kadang iseng saya tanya, hilang di mana kemarin kebahagiaannya? Kok dicari gitu ya. And it's very dangerous if you put happiness as your purpose to get married. Sangat bahaya ketika kau meletakkan kebahagiaan sebagai tujuan menikah. Ingat loh Bapak Ibu Saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia lebih gampang melakukan hal yang jahat daripada melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kompasnya itu udah skewed, udah geser moral kompasnya. Kita harus ajarin anak untuk sharing. Kita harus ajarin anak untuk polite. Kita harus ajarin anak tentang kasih.
Kita harus ingetin pasangan kita untuk melakukan tindakan kasih. Marriage counselors, marriage speakers, marriage speakers harus ingetin terus. Marriage disciples harus ingetin terus couples. Apa itu kasih dan segala macam. Karena memang manusia yang harusnya serupa dan secitra dan gambar Allah menjadi rusak karena dosa. Sehingga harus keep on being reminded. Diingetin terus menerus dan terus dan terus dan lagi dan lagi dan terus dan terus dan terus. Kayak baterai itu ya. Dan terus dan terus dan terus dan terus. So, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mengingatkan sekali lagi. If you're getting married, if you are in the marriage, you're part of God's big holy plan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. And listen to this. Saya coba gambar satu alur gitu ya. Bayi lahir dibesarkan dalam keluarga. Either he will be a businessman, he will be a mayor, he will be a president, he will be the minister. Selalu startnya dari situ. Dibesarin dari keluarga. Even Jesus, even Jesus follows this path. Yesus gak ciblok dari langit, gitu. Harus dilahirkan dalam bentuk dari dalam keluarga. Dan dibesarkan untuk kemudian di-launch masuk ke marketplace. So actually, dalam proses ini, keluarga nggak sendirian. Ada support dari dua institusi, yaitu church and schools. Because, Bapak Ibu Saudara, kalau gambarnya cuma tadi itu, lalu bari Anda langsung berpikir begini, tugas berat, gila. Berarti kalau mau jadi parents, mau nikah itu job requirement-nya tinggi banget. That's the toughest job on earth. Susah banget jadi orang tua. Listen, Tuhan tahu, Tuhan dengar, Tuhan kirim dua institusi untuk support, namanya sekolah dan gereja. But dengar ini baik-baik. The main responsibility is in the family. Penanggung jawabnya tetap pada keluarga. Tanggung jawab utamanya tetap ada di keluarga. Church and schools supporting you, helping you. Anda nggak bisa bertindak seperti konsumen. Anda bawa ke gereja, Anda cek kurikulum sekolah minggunya. Oh oke, good. Gitu ya, oke, good, approve, menarik, ada videonya, ada ininya, ada ininya, boleh juga gitu ya. Lalu masukin dan 3 bulan kemudian you expect results. Dan ketika resultsnya nggak seperti yang kau harapkan, kau tinggal pencet tombol dan mengatakan ini guru sekolah minggunya kurang urapan. Coba Pastor Wigan, Pastor Ruli, para pemimpin di tempat ini, coba cek latar belakangnya. Jangan-jangan dia haleluya kalau hari Minggu, tapi halelupa kalau di luar gereja. Atau Anda ke sekolah Kristen, Anda merasa udah bayar mahal, lalu kemudian Anda datang dengan consumer attitude, yang Anda nggak puas dengan service dari mungkin restoran yang tempat Anda makan gitu ya, atau kafe tempat Anda minum kopi, Anda nggak puas dan Anda komplain dan ngomel-ngomel. That's most parents' attitude towards schools nowadays. Bisik-bisik kanan kiri bilang, yang Pak Him ceritain tadi bukan jemaat Lifehouse. Jemaat Lifehouse nggak ada yang suka komplain ke sekolah. Nggak ada yang suka komplain sekolah minggu. Kok nggak ada yang bilang amin? Saya jadi deg-degan di sini. So God's design for family is family as an equipping and empowering center to prepare the children for the marketplace. Saya bisa elaborate lebih lagi sih, tapi nanti kita bisa selesai ibadah jam 5 sore. So I don't want to do that. But this is the conclusion. Family is the best place. Yesus pun sebelum di-launch ke ministry, lahirnya di keluarga, digedein di keluarga. Sebelum masuk dalam pelayanan, Yesus dididik dan dilatih untuk siap-siap di marketplace. Yusuf itu carpenter, tukang kayu. Jadi dari kecil Yesus sudah dilatih untuk to be the carpenter, the best carpenter that he can be. Diajarin itu.
Motong kayu gimana, jenis kayu yang terbaik itu gimana, kapaknya gimana, kalau motong kayu gini seperti apa, ngasah yang benar itu seperti apa gitu ya. Kalau kamu bikin meja tuh kayak gini prinsipnya segala macam, dipersiapkan. Dan ketika di cukup umur, Yesus mulai support this family business as part of the carpenters. Para murid-murid Yesus sebelum terpanggil dalam pelayanan juga di marketplace, jadi nelayan. Dan mereka nelayan turun-temurun loh. Dilatih, namanya ikan kayak gini, nangkap ikan jam segini, dilatih semua. Gitu ya. Dari kecil mereka udah dilibatin, bangunin malam-malam, sini. Papi ngantuk, mau menjadi nelayan nggak? Ayo sini. Gitu. Lu nanti gede mesti kerja, kalau nggak kerja nggak makan. Ayo sini. Dilatih, ngelempar jaringnya seperti apa, segala macam. Disiapin, di keluarga Bapak Ibu Saudara. Di keluarga. Dan saya mau ambil satu lagi contoh yang menjadi dasar firman Tuhan ini. Dari tadi pembukaan ya. Pastor Him setengah jam baru pembukaan. Iya pembukaan. 20 menit pembukaan. Let's study about David and Solomon. Daud dan Salomo. Ya, saya tahu Bapak Ibu Salomo, Daud gak sempurna. Yes, he made mistake. Terrible mistake. Yes. He's imperfect. Yes, just like every one of us juga imperfect. But at least kalau orang bikin salah itu jangan dilihatin terus salahnya dong. Halo, we still learn some good things. Especially with David. Yang meskipun sempat salah, tetap Tuhan gak cabut labelnya. The man after God's own heart. Dalam 1 Tawarikh 29 ayat 23-25 dikatakan begini. Duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Perhatikan ini, di atas tahta ditetapkan Tuhan. Spesifik. Tuhan promote, Tuhan angkat, Tuhan pilih. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel. Perhatikan ini. Yang bikin Salomo hebat bukan karena dia ganteng, dia jago manage dan segala macamnya. Tuhan yang buat. Anda kalau pakai baca Alkitab yang versi manual, Anda bisa ambil stabilo, Anda stabilin di situ, atau Anda pakai aplikasi, sekarang banyak aplikasi Alkitab yang Anda bisa highlight, you highlight itu. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar. Tuhan yang bikin kita berhasil. Anda berhasil dalam bisnis, Anda berhasil dalam pekerjaan, Anda berhasil dalam apapun yang Anda kerjakan sehari-hari. It's not because you're great, but God is great. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat yang sounds biblical but it's not. You are great. Manusia diciptakan makhluk tertinggi ciptaan Tuhan. Engkau bisa melakukan banyak hal. Engkau bisa mencapai apapun yang bisa kau capai. Sounds right. That's humanism. Pure humanism. Tapi kekristenan bicara, itu tadi baru koma. Partly true. Masih ada terusannya. Bersama Tuhan. Atas anugerah Tuhan. Tapi komanya ini nggak pernah diterusin Bapak Ibu Saudara. So saya ingin Bapak Ibu Saudara kita lihat di sini. Yang bikin Salomo hebat bukan karena dia smart, bukan karena dia anaknya Daud, bukan karena apa-apa. Karena Tuhan yang bikin Salomo luar biasa. Sudah katakan amin. Dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang merintah atas Israel. Bahkan some theologians says, sebelum dan sesudah Salomo, nggak ada raja sesukses Salomo. Zaman Salomo memimpin, kerajaan Israel itu tetap paling hebat-hebatnya. Nggak ada raja lain yang berani macam-macam sama Salomo. Semua takluk. Udahlah daripada gue perang-perang sama Salomo, gue kasih deh emas, gue kasih perak, gue punya anak cewek bagus, gue kasih deh nih silakan. Jadi gundik yang keberapa terserah deh gitu ya. Gitu. Gue gak mau macam-macam sama Israel dah. So, luar biasa. Dan perhatikan ini. Ada sebuah proses, Anda ini baca baik-baik dalam 1 Tawarikh 29. Ada proses apprentice yang Daud lakukan. Daud terlibat aktif mempersiapkan Salomo untuk di-launch jadi raja. Again, sekali lagi, bukti peran ayah yang hadir itu impact-nya luar biasa.
Ayah yang hadir, ayah yang bukan cuma hadir secara fisik, tapi hadir dan terlibat langsung preparing the children. Mempersiapkan anak-anaknya. Dampaknya luar biasa. This is what David did. Salomo jadi raja yang luar biasa, paling tidak, hear me out. Di awal-awal perjalanan hidupnya sebagai raja, Salomo jadi raja yang almost perfect. Saya nggak berani bilang perfect, karena yang perfect cuma Tuhan, yang setuju katakan amin. Takut akan Tuhan, wisdomnya luar biasa, dia bisa atur SOP-nya, prosedurnya gimana, dia bisa atur, taruh orang sebelah sini, taruh orang sebelah sana, dia langsung bisa ngeliat, wah ini bait Allah kayak gini gedenya, berarti harus ada sekian pelayannya, harus begini, harus ada yang ngurusin peralatannya, ada yang nyuci peralatannya, terus kemudian di sana juga dia perhatiin, sana gua gede banget. Gede banget. Nggak mungkin cuma 2 orang yang bersihin, harus pada sekian orang yang bersihin, buat schedule-nya semuanya. And detail banget, sampai Ratu Sheba waktu datang dan dia bilang begini, selama ini yang aku dengar tentang kamu, kehebatan yang aku dengar tentang kamu, nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang kulihat langsung. Salomo jadi tempat belajar. Punya standar excellence yang tinggi, luar biasa. He knows how to manage all the resources yang dia miliki. At least half of his life, almost perfect. Kita tahu ceritanya, nggak usah diomongin kalau yang itu. Nah, saya mau tertarik dengan gini. Salomo sukses gak? Sukses sebagai raja. Tapi perhatikan ini, definisi suksesnya Salomo beda dengan definisi suksesnya seperti dunia sekarang ini. Kalau dunia bilang gini, wah sukses ya, perusahaanmu banyak gede-gede, masuk IPO, keren banget. Wah mobilnya keren, rumahnya tinggal di sini, luar biasa. Cukup kalau dunia kayak gitu ngukurnya. Tapi perhatikan ini, yang membuat Salomo makin hebat adalah begini. 1 Tawari 29-23 dia bilang, dikatakan begini, ia Salomo mendapat kemujuran. Kemujuran di sini bukan luck, bukan hoki. Tapi keberhasilan, prosper, and hear me out, shalom. Yang Tuhan anugerahkan bukan cuma buat Salomo, tapi juga the whole Israelites. Jadi Salomo ini sukses bukan karena cuman dianya yang sukses. But dia berdampak the whole country, the whole kingdom. Semua rakyatnya puas, tingkat kepuasannya tinggi, ngalahin Pak Jokowi punya. Semua happy, prosper. Gak ada yang aneh-aneh selama dia memerintah. Semuanya di take care dengan baik. Jadi kesuksesan di mata Tuhan yang benar bukan cuma orang itu yang sukses. Tapi keberhasilan dia bisa berimpact, berdampak kepada orang-orang sekitarnya. Kalau Anda sukses berhasil sendirian, dunia bilang, kamu hebat. Tapi belum tentu di mata Tuhan. Tapi kalau engkau, meskipun menurut dunia engkau belum sukses, tapi hidupmu sudah berdampak. Ada banyak orang yang diubahkan melalui pelayananmu, melalui kehidupanmu. You are a successful person in the eyes of the Lord. Kau berjalan di dalam terang firman Tuhan. Engkau bisa menunjukkan, kau bisa menciptakan shalom dalam komunitasmu. Sekecil apapun komunitasmu itu. People are impacted, people are lifted up, people are getting better. Itu namanya shalom. Maka keberhasilan Salomo ini keberhasilan yang komplit di mata Tuhan. And remember, Tuhan yang bikin itu. Nah, apa yang Daud persiapkan buat Salomo yang bisa jadi inspirasi buat kita semua? Yang pertama, unshakable faith. Katakan sama-sama unshakable faith. Are you with me? Semua sudah sarapan? Belum? Sama, gak apa-apa. Yuk kita baca dengan suara keras. Unshakable faith, 1, 2, 3. Imannya gak tergoncangkan. Perhatikan ini yang Daud ngomong sama Salomo. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati. Dan mengerti segala niatnya dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka dia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia akan membuang engkau untuk selamanya. Daud langsung tanamkan ke Salomo. Salomo,
Yang bikin lu jadi raja, yang bikin gua jadi raja, itu Tuhan. Ya. So, fear Him, follow His ways, live according to His word, and He will make you successful. Daud langsung tunjukkan kepada siapa Salomo harus berkiblat, harus berfokus. Dan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Sejak awal kita mesti point out ke anak-anak kita. Follow Jesus. You follow me because I follow Christ. Seperti Paulus. That's the essence of discipleship. Follow me as I follow Christ. Mentorship, follow me because I've been successful in that field. Discipleship, follow me as I follow Christ. So the fokusnya adalah following Christ. I will take you, I will help you, I will support you to follow Christ. Seperti itulah saudara dan saya sebagai orang tua. Karena Bapak Ibu, Ulangan pasal 6 itu ditujukan buat seluruh bangsa Israel, bukan cuma suku Lewi. Charles Spurgeon, teolog yang luar biasa, berkata begini, "Let no Christian parents fall into the delusion that Sunday school is intended to ease them of their personal duties." Sekolah minggu itu ada bukan untuk memudahkan Anda. And by the way, sekolah minggu itu dimulai dari gereja-gereja di British. Itu tujuannya untuk kasih kesempatan supaya anak-anak yang gak mampu sekolah bisa sekolah. Itu tujuannya sekolah minggu di situ. Jadi salah kaprah jadi tempat pendidikan kekristenan. Bahkan di beberapa tempat salah kaprah lagi. Jadi apa Pak? Tempat penitipan anak waktu orang tuanya ke gereja. Bisik-bisik kanan kiri bilang, itu di gereja lain. The first and most natural condition of things is for Christian parents to train up their own children in the nurture and admonition of the Lord. Yang paling penting, yang paling benar, yang paling natural harusnya adalah setiap orang tua didik anakmu, kembangkan mereka, didik mereka untuk mereka takut dan menghormati Tuhan. Karena saat ini Bapak Ibu Saudara, dunia sedang tarik anak kita untuk menjauh dari Tuhan. Kalau kita nggak cepat-cepat pegang tangan anak kita dan bawa ke Tuhan Yesus yang siap untuk peluk mereka dan tuntun tangan mereka di sepanjang hidup mereka. You name it, TikTok, melalui Discord, TikTok, IG, macam-macam cara, games online, macam-macam cara. Dunia membombardir, berusaha untuk menarik, to take away all your children and their parents by the way. Untuk menjauh dari Tuhan dan berkata, oh Tuhan Yesus cukup hari Minggu aja, yang penting gue baik-baik, gue bayar persembahan, gue duduk yang baik, dengerin Pastor Himawan khotbah meskipun lama, meskipun dengan Pastor Wigan dan segala macamnya, gue baik-baik kok. Udah cukup, Senin sampai Sabtu udah pakai cara-cara yang biasa lagi aja. Listen, that's not Christianity is about. Kami counsel banyak orang dan pasti pernikahan bermasalah, orang tua anak bermasalah, nomor satu PR-nya kami balikin hubungan mereka sama Tuhan. Karena biasanya kalau hubungan sesama bermasalah, biasanya juga hubungan sama Tuhannya juga ada masalahnya juga. So, kami tuntun untuk mereka back to the Bible again, baca Alkitab dan segala macamnya, doa, kita mentor, bukan mentor ya, kita monitor gitu ya, kita minta mereka report gitu ya. Sampai tiba-tiba ada beberapa ngomong gini, Kohim, lama-lama gue kayak gini, gue pengen jadi pendeta kayaknya. Gitu. Lu jadiin gue jadi holy banget katanya. Gue bilang, no bro. My main purpose is not, bukan bikin kamu jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. By the way, gaya hidup doa, baca firman tiap hari itu gaya hidupnya orang Kristennya seharusnya. Halo. Yang seharusnya kayak gitu. Otherwise how come, bagaimana mungkin kau mengenal Kristus kalau kau nggak pernah baca surat cintanya? Bagaimana kau bisa mengerti bahwa Kristus begitu mengasihimu kalau kau nggak pernah spend waktu untuk ngobrol sama Tuhan? Ketika kau doa, ketika kau baca firman, bukan supaya engkau makin ngerti how to ask the right prayer to God, tapi supaya kau semakin mengerti Tuhan, mengenal Tuhan, sehingga caramu doa akan berubah. Dan bukan cuma itu, firman itu begitu begitu mempengaruhi pola pikirmu, mempengaruhi hidupmu, sehingga engkau pun mulai berubah. Orang yang ketemu dengan Tuhan dengan benar pasti akan berubah, nggak mungkin nggak.
Dan itu yang kita lakukan pada anak kita. Point them out to God. Draw them near closer to God. Itu yang Daud lakukan. Itu yang all the kings yang berhasil mewariskan warisan imannya kepada anaknya lakukan. Gimana cara praktisnya Pak? Yang pertama, ajar anak percaya pada Yesus dan firman-Nya. Itu dulu deh. Firman ya dan amin. Yang kedua, ajar anak dibaptis. Memang baptisan gak menyelamatkan, betul banget. Tapi baptisan adalah bukti yang tidak terbantahkan. Kalau anakmu tahu bahwa I have to live my past life dan saya harus masuk dalam kehidupan yang baru. Baptisan adalah komitmen kita secara nyata, bukti secara tegas dan nyata bahwa kita komit mau meninggalkan hidup yang lama untuk masuk hidup yang baru dalam Tuhan. Your faith saves you, but baptism itu mendeclare, mengclarify, menjelaskan, menguatkan keputusanmu untuk hidup baru. Bapak Ibu Saudara, dua anak saya yang terakhir, kedua ketiga, mereka dibaptis di umur 17 dan 19. Beberapa mungkin, kok telat Kohim? Saya bilang, no. Sampai mereka bisa jelaskan dengan bahasa mereka sendiri, apa itu keselamatan. Sampai mereka bisa ngomong dengan bahasa mereka sendiri, keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus. Sampai mereka bisa jelaskan dengan bahasa mereka sendiri, karena mereka harus dibaptis. Until then, begitu mereka bisa lakukan tiga hal itu, saya langsung bilang, kalian saya dibaptis. Mau gak dibaptis? Mau. Kapan Pi? Nah, lihat di aplikasi gereja, daftar di situ. Papi anterin. Mereka ngerti apa itu keselamatan, mereka ngerti keselamatan hanya melalui Yesus, gak ada jalan lain. So they don't believe this Kristen progresif, maaf masih quite trending hari-hari ini. Dan mereka menyerahkan diri mereka dibaptis, nggak disuruh-suruh karena ada program baptisan gereja untuk memenuhi kuota, bukan itu. Dan yang ketiga, 3 basic things, ajar anak tentang kuasa doa. Ini 3 hal simple. Mereka tahu tentang doa, mereka tahu tentang keselamatan, mereka mau dibaptis, mereka tahu tentang doa, dan mereka percaya sama Yesus dan baca firman-Nya. 3 hal simple ini Bapak Ibu Saudara. Ada nggak perlu jadi orang yang ahli teologi ya? Seperti Pastor Wigan, you don't have to be, ngerti banget tentang konsep akhir zaman segala macam. You don't have to. Just 3 simple things. Share your faith, share what you know about Jesus, and why they should believe in Jesus. Ajar mereka tentang doa, dan kenapa mereka harus dibaptis, ajar mereka tentang doa, ajar mereka untuk baca firman. 3 hal ini simple Bapak Ibu Saudara. Dan temenin mereka. Ini yang penting. Be with them in the journey. Yuk kita tumbuh sama-sama yuk. Baca firman sama-sama yuk. Yuk doa sama-sama yuk. I'll follow you all the way. Tak temenin kamu in this spiritual journey. And by the way, that's the principle of discipleship. Yang kedua, apa yang Daud berikan kepada Salomo yang perlu kita juga lakukan pada anak kita. Clear vision and identity. Jelas banget. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dia akan mendirikan rumahku dan pelataranku. Itu vision. Daud kasih visi kepada Salomo. Ini visinya dari Tuhan loh. Tuhan ngomong sama aku, anakmu yang akan bikin. So you will be the builder. Tugasmu Salomo, kamu akan bangun rumah Tuhan. Dan bukan cuma itu. Saya skip sedikit. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Dan jika ia bertekun, melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. And you will be king, kamu akan jadi raja yang kerajaannya kokoh selama-lamanya. Ini vision dari Tuhan. Yang Daud impartasikan kepada Salomo. Keren bahasanya ya, impartasikan. And listen, Daud juga kasih basic fondasi untuk identitinya. Sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku menjadi bapaknya. Dan katanya Daud ngomong gini, Salomo, identitas dirimu itu adalah anak Tuhan. Kamu bisa panggil Tuhan dengan sebutan Bapa. That's your true identity. Daud kasih visi yang luar biasa. Orang tua juga perlu kasih visi ke anak. Orang tua juga harus punya clear vision.
Banyak orang jago bikin perusahaan, bikin visi perusahaan, misi perusahaan, tapi lupa keluarga pun juga perlu visi. 10 tahun ke depan mau jadi keluarga seperti apa? 20 tahun ke depan mau jadi keluarga seperti apa? Nanti anakmu kalau besar, kamu pengen anakmu menikah dengan orang seperti apa? Nanti kalau mereka menikah, engkau pengen relasi antara keluarga anakmu sama keluargamu seperti apa? Anda harus punya visi ke sana. Nanti mereka didik anaknya seperti apa? Dari situ semua, Anda rangkumkan, Anda buat, dan kemudian Anda akan bisa tarik ke belakang. Karena saya pengen anakku seperti ini, karena aku pengen nanti anakku punya keluarga yang seperti ini, karena aku nanti pengen anakku nanti punya karakter seperti ini, nanti punya relasi seperti ini sama aku, maka dari sekarang as parents, saya harus melakukan ini. Supaya those visions dengan anugerah Tuhan bisa terwujud. So, saya berdoa, Bapak Ibu Saudara boleh ngerti, kenapa ya keluarga perlu punya visi ya? Oh, this is why. Enggak perlu yang complicated, simple, seperti punya kami. Dan orang tua juga perlu didik anak untuk punya visi, punya tujuan. Tadi dalam perjalanan ke sini anak saya sharing sama, istri saya sharing sama saya, kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama anak yang paling besar. Dia bilang, Mami aku gini, aku mau gini, aku punya plan gini. Dia udah punya teman dekat, by the way. Sorry, he's taken. Nanti teman dekatnya ini, pacarnya ini akan kuliah S2 di luar negeri for 2 years. Oh, LDR. Tapi dia bilang gini, nggak apa-apa kami udah diskusikan, nanti dia akan kuliah S2, as soon as dia graduate dari sana, dia akan sambil kerja, aku juga akan sambil cari tambahan di sini, dan kami akan mulai menabung. Dan dia mulai bikin plan. Pulang dari sana kami akan menikah, habis sekian tahun kami akan gini. It's like, wow. My sharing works. Selama ini saya sambil kerja bareng, kami punya office, kamar jadi office di rumah. Dari dia kuliah sampai dia kerja, kadang juga kerja remote dia, kami kerja bareng di situ dan saya banyak ngobrol sama dia. Harus punya tujuan, harus punya ini dan segala macamnya. Works. Saya mulai menemukan, saya mulai menuai apa yang kayaknya cuma simple, cuma pembicaraan 10 menit, 15 menit. Tapi itu berkelanjutan dan kemudian ada hasilnya Bapak Ibu Saudara. Identitas yang jelas. Anak-anak sekarang banyak yang nggak tahu identitasnya dirinya apa. Dan banyak orang sekarang ini membangun identitas dirinya berdasarkan keberhasilan, kemenangan, ataupun kegagalan dan pengalaman pahit. Ada orang-orang yang waktu bisnisnya berhasil, jalannya agak ngambang dikit. Tapi begitu bisnisnya goncang langsung, Pastor Wigan, Pastor Ruli, saya izin ya nggak pelayanan dulu, mau fokus ke bisnis. Beresin bisnis nih kurang pede pelayanan. Soalnya lagi gini, langsung meringkuk. Kami punya teman dekat yang begitu waktu luar biasa bisnisnya, PD-nya luar biasa, pelayanan luar biasa, begitu kena masalah, boom, langsung shoot, seperti kura-kura masuk dalam cangkangnya. Seperti beruang masuk gua hibernasi, narik diri dari pergaulan, minder. Dan rupanya mereka baru sadar, selama ini gua PD-nya gua bangun karena bisnis gua bener, bisnis gua hebat. They built their identity based on something yang vain, yang fana. Bapak Ibu Saudara, I don't know how many of you sudah nonton film ini, Overcomer, Hannah Scott. Kalau Anda belum nonton, nontonlah. Jangan yang bacakan, bahaya. Overcomer. Hannah Scott itu awalnya anak yang minder. Dia klepto. Karena dia percaya dia ini anak yang gak diharapkan. Papanya ninggalin dia waktu dia masih dalam kandungan mamanya. Dan mamanya meninggal kemudian. Dia tinggal sama neneknya. Dan dia sangat menarik diri. Unwanted child. Tapi interaksinya dengan sang pelatih lintas alam. Dan dengan guru BP-nya dia berubah. Nah, I want to give you a homework. Saya kasih PR. Mau nggak Bapak Ibu? Sebelumnya pembicara pernah kasih PR nggak Pastor Bigan? Nggak ada ya? So I guess too bad you having me, so
Saya kasih PR, ini PR-nya. Baca Efesus 1 dan 2 bareng sama anak-anakmu. Diskusikan apa yang didapat dan bagikan hasil pengalaman Anda. Bikin PR bareng sama anak ini di lifestyle group. Will you do that? Berapa yang pengen ngerjain PR ini? Berapa yang pengen ngerjain PR ini? Halo? I have your pastor's number, I have some of your leaders' number, so saya akan monitor. Pada ngerjain PR-nya enggak. But you dwell in those two passages, 2 chapters. Lalu Anda dapat sesuatu, Anda diskusikan sama anakmu, ini latihan juga bikin bonding sama anak. Lalu kemudian hasilnya, apapun hasilnya, good, bad, biasa-biasa sharingkan di lifestyle. Siapa tahu dari teman-teman lifestyle ada yang bisa kasih clue, bisa kasih inspirasi, how to do it better, atau terinspirasi dari Anda mungkin, it's good. But do that. Latih anakmu bangun interaksi dalam Tuhan. Yang ketiga berikutnya, biblical values. Dengan para pemain musik udah naik, saya tahu sebentar lagi di bawah saya akan kebuka panggungnya. Saya akan terjun ke bawah anyway. Ada biblical values yang Daud mulai tanamkan. I quote beberapa di antaranya. Kuatkan, teguhkan hatimu, that's value. Jangan takut, jangan tawar hati, that's a value. Being resilient. Sampai pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai, be a finisher, that's also a value. Bapak Ibu Saudara, Alkitab begitu banyak values, innovation, ethics, customers, commitment, customers excellence, quality, core values, trust, leadership, responsibility. Yuk kita latih anak kita dengan disiplin, dengan pengajaran, dengan sharing, keberhasilan maupun kegagalan Anda. Spend more time with them. Dan kemudian Anda tanamkan value itu buat mereka. Saya dan istri saya selalu mengingatkan anak-anak saya. Michael, Daniel, Jennifer, kalau kalian nanti lulus kuliah, yang sepinter kalian, bahkan lebih pinter dari kalian itu banyak banget. Sekarang tiap tahun Indonesia selalu menang juara Olimpiade Fisika, juara Olimpiade Biologi luar biasa, keren-keren. But listen, yang bikin kamu sukses nanti bukan IQ-mu saja, tapi your character. Kalau kamu bisa tunjukkan kualitas karaktermu baik, kamu akan di-respect, kamu akan dipercaya, kamu akan dikasih proyek-proyek besar, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Karena people trust you. Because they see the values in you. Punya prinsip. Jangan ngikut-ngikut. Yang keempat yang Daud berikan pada Salomo adalah information and network. Daud udah siapkan, Daud pass on ke Salomo. Ini gambarnya nak, kalau lu butuh kayu, kontak, call friend, phone a friend. Call my friend, namanya Raja Huram. Dia punya semua kayu-kayunya, bahkan the best workers, pengerja terbaik, pemahat terbaik ada di dia. Jadi lu butuh bantuan, bilang sama dia, bilang, Om, gua anaknya Papa Daud. Papa Daud hoping malu loh. Papa Daud bilang, he sends his regards by the way. Gitu ya. Ya kira-kira gitulah kok bahasa sekarang ya. Tolongin dong Om, aku dapat tugas nih. Wasiat terakhir dari Papa, gue suruh bangun rumah Tuhan. Aku butuh kayu ini, aku butuh ini. He knows who to call. Dia tahu siapa yang harus dia hubungin. Karena Daud yang kasih tahu. Bapak Ibu Saudara, kayaknya kok nggak biblical banget ya. But this is biblical. Ini yang Daud lakukan. It's not what you know, but who you know. Sometimes it will help you to be a successful person. Anda familiar dengan foto ini? That's Bill Gates sama orang tuanya. Waktu Bill Gates masih cupu, dia bikin Microsoft disk operating system. Great. Problem is, gue jual kemana? Dia KKN, dia pakai networknya teman-temannya mamanya. Mamanya happens to be orang yang sangat punya network yang sangat luas dan mamanya kenal dengan orang pentingnya di IBM dan singkat cerita IBM beli MS-DOS ini, Microsoft Disk Operating System ini, dan look what Microsoft seperti sekarang ini. Awalnya dari apa? KKN, network.
Saya bilang sama anak saya, Mike, waktu kamu kuliah jangan cuman kejar IP, itu penting sih kalau bisa. Do the best as you can, tapi build network. Karena kadang-kadang yang namanya kerjaan, kangtau, project, whatever the name is, itu bukan karena IQ-mu 170, bukan karena IP-mu 3,999, tapi karena gue kenal sama lu sering contekin gue dulu. Gue punya utang budi sama lu, gue kasih lu kerjaan. Kadang-kadang gitu sih, as simple as that. So build network. Latih anakmu untuk membangun network. Latih anakmu untuk memilah-milah siapa yang bisa menjadi teman dekat mereka. Yang kelima yang Daud juga kasih ke Salomo, wisdom and authority. Semua akan di bawah perintahmu. Kasih otoritas Salomo. But dengar ini. Tapi peliharalah dan tutuplah segala perintah Tuhan Allahmu. Daud bukan cuma kasih latih Salomo punya authority, tapi Daud juga kasih tahu authority-nya harus pakai wisdom ya, Salomo. And wisdom-nya only coming from God. Karena otoritas tanpa wisdom bagaikan kapak yang berat tanpa mata pisau. Yang cuma bisa bikin memar, bisa menghancurkan, ketimbang menghasilkan potongan yang halus. Anakmu mesti kau kasih otoritas. Dari kecil kasih latihan. Jangan dikit-dikit, mami mau pakai apa? Ini pakai ini. Kamu pokoknya gini-gini ya, makanya ini. Pakainya bajunya yang ini. Semua diaturin sama maminya semua. Sampai nanti kamu nanti TK, SD, SMP, SMA, semua mami papinya yang milihin. Sampai kuliah, mami papi yang tentuin. Sampai nikah dengan siapa? Fill the blanks. Ini anak gak pernah dikasih otoritas, gak pernah di-exercise untuk ngambil keputusan. Makanya banyak case yang kami hadapi, istri-istri yang ngeluh. Suami saya masih mbok-mboken, tuh kan bahasa surgawi saya keluar. Dikit-dikit tanya mama. Bayangin Pak, mau pakai baju apa aja tanya maminya dulu Pak. This is so sick. Sebaliknya ada banyak orang tua yang begitu mencengkram anaknya. Gak pernah kasih kesempatan anaknya untuk make decisions. Anak saya gak bisa ngambil keputusan. Ya karena kau gak pernah latih. Anak saya gak pernah bisa ngambil keputusan yang benar. Ya karena kau gak pernah ajarin. Ajarin, kasih ruang untuk dia mutusin. Biar dia belajar. Salah Pak, gak apa-apa. Asal salahnya gak fatal, gak signifikan, biarin. Biar dia belajar dari kesalahannya. Supaya dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi ajarin, kasih dia kesempatan. Lama-lama orang tua mulai mundur sedikit ke belakang. Kalau papi sih, ini ya, menurut papi ya, alternatifnya ini. But it's your decision. You decide what's best. Karena nanti kalau ada apa-apa, kalau kamu benar, kamu beruntung, kamu yang dapat berkat. Tapi kalau kamu salah, I'll have your back. I'll back you up. Tapi kalau menang, kamu yang nikmatin kemuliaan buat Tuhan. Tapi kalau kamu gagal, hey, I'll support you. I'll catch you if you fall. Itu harusnya tugas orang tua Bapak Ibu Saudara. Kalau kau gak pernah lakukan itu, anakmu gak akan pernah bisa exercise his authority dengan benar. Dia akan ambil keputusan yang salah dalam hidupnya. Tapi kasih juga wisdom. Point out the wisdom dari Tuhan. Itu kenapa saya taruh nomor 1 tadi. Takut akan Tuhan. Bangun unshakable faith. Because itu determines everything else. Last but not the least yang Daud lakukan adalah dia doakan Salomo. Dia bukan cuma doakan orang Israel. Dia juga doakan Salomo. Dan bagi Salomo, anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga dia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu. Dia doain terus Salomo. Bapak Ibu Saudara, kita nggak punya mata yang bisa ngawasin anak kita 24 jam. Masa anak kita diem-diem kita kasih GPS tracker? Nggak lucu juga gitu ya. Terus anak-anak kita download aplikasi, kan sekarang ada aplikasi Kohim yang bisa memantau keluarga saya ada di mana semua. Dan semua harus download supaya saya tahu, bener nggak suami saya meeting, apa jangan-jangan meetingnya di Delta? Kayak yang di video-video itu ya.
nomornya diambil mobil polisi, nomor polisinya mobilnya disimpan gitu ya supaya istrinya nggak tahu kalau mobilnya lagi di situ. Nggak bisa. Engkau nggak bisa kirim drone ngawasin anakmu 24 jam, nggak bisa. But all you can do is doain supaya Tuhan bisa lindungin anakmu, Tuhan jagain anakmu. Roh Kudus bisa senggol anakmu ketika dia lagi digodain melakukan hal yang salah. Belajar dari Ayub yang terus mendoakan anak-anaknya. Belajar dari Yakub yang mendoakan anaknya. 12 anaknya didoain terus sama Yakub. Kita belajar. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bisa berdiri di hadapan Anda semuanya pagi hari ini, itu karena sekian puluh tahun yang lalu, ada seorang perempuan yang gak berhenti berdoa buat pertobatan saya. Mama saya gak bisa ngelihat saya karena kami beda kota. Dia percaya aja, saya cerita apa aja dia percaya aja. Tapi dia sense something's not right. Tapi karena kamu gak cerita, ya udah, I respect you as an adult. Saya pikir gak ada yang tahu bagaimana rusaknya hidup saya di masa lalu. Tapi mami saya diam-diam berdoa buat saya. Bertahun-tahun. Sampai akhirnya Tuhan tangkap saya. Dan saya bertobat dan kita bisa ketemu pada siang hari ini. Never underestimate the power of prayer. Banyak couples kalau konseling gini, paling-paling suruh doa, nanti sarannya pasti gitu. Paling suruh doa ya Pak ya. Doa mengampuni, gue udah hafal deh. Hehehe. Don't underestimate the power of prayer. Karena yang lagi ngomong ini adalah saksi betapa besarnya kuasa doa. Dari orang tua. Speak blessings for your children. Jangan pernah izinkan anakmu bangun tidur, memulai hari, atau bahkan mengakhiri hari tanpa doa dari dirimu. Kau doakan anakmu. Sebut namanya dalam doamu. Satu persatu. Kalau kau ada waktu, kalau bisa, kau datangin satu persatu anakmu. Peluk mereka. Katakan, I love you, I'm proud of you. Doain mereka. And you will see. Benih-benih yang kau tabur itu. Hasilnya adalah ketika mereka mendapatkan pekerjaan yang baik. Mereka membangun bisnis yang baik. Mereka memiliki circle yang sehat. Dan mereka memuliakan nama Tuhan dalam hidup mereka. And because that's our KPI as parents. Yuk baca sama-sama yuk. KPI kita sebagai orang tua. 2, 3. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam. The first didn't say anak-anakku hidup dalam kelimpahan. The first gak bilang anak-anakku hidup dalam ketenaran. Tapi dalam kebenaran. Because this is the most essential part. Yang penting anakmu hidup benar. Kalau anakmu hidup dalam kebenaran, yang lain-lain akan ditambahkan. Yang setuju katakan. Amin. Tapi kalau kau cuma ajar anakmu untuk hidup yang terkenal, hidup yang kaya, berlimpah-limpah, jadinya ya seperti sultan-sultan yang masuk rutan itu. Jadinya ya seperti influencer yang bikin prank-prank yang akhirnya kena masalah penistaan agama dan masuk bui. Jadinya ya jadi artis-artis yang karena nggak punya kapasitas, nggak punya skill, bisa cuma bikin ribut. Malah jadi nggak jadi berkat. Yuk ajar, pastikan anakmu hidup dengan kebenaran. Yang setuju katakan amin. Bangun iman yang unshakable, yang kuat. Kasih visi dan identitas yang jelas bagi anakmu. Kasih mereka nilai-nilai, tanamkan mereka nilai-nilai yang kuat. Bangun network, ajar mereka untuk resourceful. Ajarkan mereka untuk melatih otoritas dengan benar, dengan hikmat Tuhan. Dan doakan mereka senantiasa. If you do this, you will prepare them to the marketplace. Sehingga shalom seperti yang Tuhan kehendaki terjadi di bumi seperti di surga. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus.